Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Qala muallif rahimahullah, wa qalatil yahudu lamma asabahum jahdun wa jadbun yadullahi maqbudah an badlil khairi wal ata. Jadi orang-orang Yahudi berkata ketika mereka mengalami masa-masa paceklik dan kemarau panjang, mereka mengatakan yadullahi maqbudah, tangan Allah itu menggenggam, ya. An badlil khairi wal ata, dari memberikan karunia dan pemberian. Amsaka anna ma indah, Allah menahan sehingga tidak memberikan kepada kami, kata orang-orang Yahudi, apa yang ada di sisi Tuhan. Karena itu Allah kemudian memberikan jawaban justru dengan ghullat aidihim, hubisat aidihim an fi'lil khairi wal ata. Justru orang-orang Yahudi itulah orang yang tertahan tangan mereka untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan, untuk berbagi. Ya, justru mereka yang medit. Wa turidu min rahmatillahi biqaulihim hadza. Karena itu mereka terusir dari mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab mereka mengatakan yang tidak tepat kepada Allah. Bal yadahu azza wa jal mabsutatani bil khairi wal ata. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya untuk memberikan seluruh anugerahnya kepada seluruh ciptaannya. Yunfiku kaifa yasha, bagaimana Allah menginfakkan, mengeluarkan, membelanjakan. Wa yabsutu wa yaqbid, Allah memberikan, ada kalanya Allah menahan. La hajizan alaihi wala mukrihan lahu, Allah menahan itu bukan berarti Allah tidak mampu atau Allah membencinya, bukan, tetapi karena ada maksud yang Allah inginkan. Wala yazidul yahud ma anzalallah ilaika ayyuhar rasul illa tajawusan lil haddi wa juhudan. Dan tidaklah Yahudi semakin bertambah permusuhannya dan pertentangannya dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalika lima hum alaihi minal hasad. Mereka melakukan seperti itu karena memang mereka itu ada unsur hasad. Hasad itu apa? Benci, iri, dengki. Wa alqaina baina tawaifil yahud al adawata wal baghdha. Antar mereka justru terjadi permusuhan dan pertentangan. Kullama jama'u lil harbi wa a'addu laha 'uddah aw ta'amaru li is'aliha syannatallahu jam'ahum. Nanti saya jelaskan. Jadi ketika mereka, karakter Yahudi itu selalu memancing-mancing, memprovokasi terjadinya peperangan. Wa yas'auna fil ardi fasada, mereka selalu melakukan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah tidak mencintai, menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 64 ini menjelaskan tentang af'alul yahud, sikap dan perbuatan Yahudi. Oke. Yang pertama,
wasfullahi bima la yalik. Orang-orang Yahudi itu mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, mereka apa mensifati Allah? Yadullahi maghlulah. Nah, ini berarti berkenaan dengan iman terhadap al-asma was sifat. Al-iman bil asma was sifat. Mengimani Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa Allah berfirman walillahil asmaul husna? Walillahil asma al husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Berarti seluruh nama bagi Allah adalah baik. Gitu. Termasuk sifat-sifat Allah. Setiap nama bagi Allah itu mencakup beberapa sifat. Seperti umpamanya Allah perintahkan bagi kita untuk memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Bismillah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama. Nama bagi Allah. Setiap nama Allah memiliki sifat. Di antara sifat Allah adalah sifat rahmah. Karena itu kita tidak membatasi sifat Allah hanya 20 atau sifat 13. Kenapa? Karena seluruh nama-nama Allah, kalau kaidah yang disampaikan oleh para ulama, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menulis buku Al-Qawaidul Muslah fi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula. Di antara yang beliau sampaikan, di antara sifat-sifat atau kaidah yang beliau sampaikan adalah, dan itu disepakati oleh para ulama. Artinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu semuanya menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Apa kata beliau? Salah satu kaidahnya mengatakan, kaidah yang pertama, kullu ismin tsabata lillah fahuwa husna. Seluruh nama yang telah ditetapkan untuk Allah, maka seluruh nama-nama Allah adalah baik. Kaidah apa dasar kaidahnya? Walillahil asmaul husna. Yang kedua, kullu ismin tsabata lillah fahuwa mutadamminu lis-sifat. Jadi kaidahnya kullu ismin tsabata lillah fahuwa yatadamman as-sifat. Jadi setiap nama yang telah ditetapkan untuk Allah dan ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yatadamman, maka setiap nama Allah itu mencakup as-sifat, beragam sifat. Seperti kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama Allah, sifatnya adalah sifatur rahmah, sifat kasih sayang, penyayang, sifat kasih sayang. Salah satu bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah menganugerahkan kepada semua albar, napa albar itu? Awidul fajir, yang berbuat baik ataupun yang berbuat buruk, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Contohnya apa? Hujan, al-mataru, hujan. Kan tidak ada, hujan ini hanya untuk orang yang beriman saja, betul kan? Gitu. Atau di antara rahmat Allah, Allah menumbuhkan tetumbuhan setelah terkena hujan. Kalau musim kemarau, sebelumnya kemarau, kemudian di sana dulu ada suwak. Kenapa suwak itu?
Ya, porang, sejenis porang. Iya, saudaranya porang. Atau gadung, nggih. Gadung. Itu ada potongan kecil. Terus kemarau panjang. Kena hujan, deres, ndak lama berikutnya nanti tumbuh lagi. Gitu nggih. Itu rahmat Allah. Terus rumput teki, nggih, suka teki, nggih. Setelah pokoknya dikeluarkan, kemudian tertimbun karena hujan ndak kemarau, setelah hujan tumbuh lagi. Itu rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini berlaku kepada semuanya, yang beriman ataupun tidak beriman. Termasuk anugerah oksigen, kan ngeten. Jantung yang sempurna itu semuanya dapat. Ini rahmat Allah. Tapi kata Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ya, itu sifat rahmah. Kalau Allah Maha Pemurah memberikan rahmat, kasih sayangnya, berarti Allah mempunyai sifat Al-Qudrah. Mampu atau mboten? Mampu. Kalau tidak mampu kan tidak akan menurunkan hujan. Kalau mampu menurunkan hujan berarti punya iradah mboten? Punya keinginan mboten? Punya. Berarti kalau begitu Allah mempunyai sifat al-hayah, hidup, gitu. Hidup Allah sempurna. Sempurnanya hidup Allah tidak perlu bantuan makhluk ciptaannya. Nah, ini sifat. Lah Yahudi mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Apa itu? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah tergenggam. Genggam, Pak. Jadi ibaratnya itu megang air ndak netes. Tapi kenapa bisa air dipegang? Nah, itu saking pelit, medit. Siapa yang menyampaikan ini? Syas. Nggih, tokoh Yahudi namanya Syas. Gitu. Menurut penjelasan Ibnu Abbas. Kata Syas, kata Ibnu Abbas, ada rajulun min Yahud yuqalu Syas. Ada tokoh Yahudi namanya Syas, menyatakan karena tidak turun hujan, jadi terjadi kemarau panjang. Kalau sudah kemarau panjang, otomatis paceklik mboten? Paceklik. Kesulitan, dalam kondisi itu mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Allah itu pelit, bahasa mereka. Tangan Allah menggenggam. Karena itu apa hukumannya? Ghullat aidihim, justru sebaliknya kata Allah. Yang pelit itu siapa? Yahud. Justru yang pelit itu adalah komunitas Yahudi. Kok bisa memberikan pinjaman dengan memberikan bunga? Jadi konsep pemberian bunga terhadap pinjaman itu konsepnya Yahudi, itu awalnya. Terus dikembangkan oleh orang-orang Mekah saat itu. Salah satunya adalah Al-Abbas. Tapi kemudian Allah turunkan berkenaan dengan larangan riba. Gitu. Contohnya riba itu ngeten, Pak. Contoh sederhana. Misal Pak Haji Tamyiz pinjam ke saya 100.000. Nggih. Terus jangka waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan Pak Haji Tamyiz belum ada rezeki, sawahnya belum panen, jagungnya pun belum dipanen juga, belum kembakar, belum siap. Akhirnya minta tunda oleh Yahudi. Ya boleh, kata Yahudi, tapi saya kasih jangka waktu tambahan 1 bulan menjadi 1.110.000.
Nggih. Pas jatuh tempo belum bayar, maka nambah lagi menjadi 110 di 10%-nya 121.000 plus denda. Dendanya 0,5% dari keterlambatan. Denda. Yeah. Udah kena 2.000 menjadi total 123.000 misal ya. Diperpanjang lagi 1 bulan. Ternyata waktunya panen terjadi hujan deras. Jagungnya ndak jadi dijemur, akhirnya tumbuh gagal. Jadi gagal total. Nggih. Kena lagi. Oke, tak tambahi sudah. Karena perlu tambahan modal untuk nanam lagi 100.000 lagi, maka ditambah 100.000. Berapa utangnya? Ditambah, ini 10%-nya 123. Kan 12.300. Nggih toh? Berarti 200 tambah 12.300 gitu. Berapa Pak? Dalam 223. Dah. Dengan ini tadi. Ini 121 tambah 10%. Lebih, Pak. Gitu. Nggih, betul nggih. Nggih, yang Ibu guru pengajar matematika. Dalam? Nggih, 223. Sudah. Ini Yahudi. Nggih, terus semakin hari semakin bertambah terus. Inilah yang karena itu justru ghullat aidihim, kata Allah. Justru Yahudi yang pelit. Karena itu walu'inu bima qalu, maka mereka pun dilaknat. Jadi dampaknya at-tardu min rahmatillah. Nggih. Terusir dari mendapatkan rahmat Allah. Nggih. Nah, sudah. Karena itu, karena jauh dari rahmat Allah, maka akan semakin bertambah permusuhannya terhadap kaum muslimin. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di sini Allah menyatakan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ayat ini menetapkan sifat bagi sifatullah. Apa itu sifat Allah? Sifatul yad. Allah punya tangan. Justru tangan Allah membentang. Berarti Allah, kalau begitu Allah sama dengan manusia? Mboten. Bahasa Allah laisa kamis lihi syai'un wa wasami al-basir. Wong Allah sendiri yang menetapkan kok, gitu. Mau diartikan apa lagi? Jadi Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan. Justru tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha. Allah menginfakkan, memberi sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak usah ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah. Kan ada yang menakwilkan dengan kekuasaan. Loh kenapa Ustaz? Karena kekuasaan Allah, tanpa Allah pun sudah berkuasa. Kan nggak tahu? Al-Qahhar, Allah Maha Perkasa. Kan tidak mungkin Maha Perkasa tanpa punya kekuasaan. Di sini. Terus bagaimana Ustaz? Allah berarti menyamakan dengan manusia? Mboten. Allah sudah menyatakan laisa
kamitslihi syai'un wa huwas sami', bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Saya ambil contoh sederhana, nggih. Ketek. Enggak ada tangan apa betul? Punya tangan, nggih. Manusia punya tangan, nggih. Apakah tangan manusia sama dengan tangannya ketek? Betul kan? Kenapa? Sama dalam nama belum tentu sama dengan zatnya, kan gitu? Begitu. Allah Maha mendengar, berarti Allah punya pendengaran. Bagaimana pendengaran Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Gitu. Yang jelas Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sama contoh, merpati punya sayap. Nggih. Burung emprit punya sayap. Garuda Airlines juga punya sayap. Apakah sayapnya Garuda Airlines sama dengan sayapnya merpati? Boten. Begitu. Sama dalam nama belum tentu zatnya sama. Kan ngaten. Makanya Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, justru Allah membentangkan dan menginfakkan, memberikan seluruh karunia-Nya kepada siapa saja. Yang taat dikasih, yang tidak taat juga dikasih. Tetapi ketika Allah memberikan kepada mereka-mereka yang taat, ada ziyadatul khair, ada tambahannya. Apa? Keberkahan. Gitu? Berkah. Berkah itu bisa jadi contoh. Kalau anjuran kita, anjuran Rasulullah SAW, makanan yang disiapkan untuk 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Kapan? Ketika makan bersama. 1 nampan berempat. Padahal hanya untuk 3 orang. Kenapa Rasulullah mengatakan barakatut ta'am bi kathratil aidi fi? Keberkahan makanan itu ketika banyak yang menikmati, ngambil. Itu cukup. Dan itu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan. Bisa jadi makna keberkahan adalah tidak hanya cukup saja, mereka-mereka yang kita diberikan anugerah oleh Allah, kemudian anak-anak kita, keluarga besar kita semuanya sehat. Itu merupakan keberkahan yang Allah hadirkan. Allah tahu kalau kita penghasilannya seperti ini. Karena itu Allah tidak menguji kepada kita dengan penyakit yang berat. Kan ngoten. Ada orang yang penghasilan besar, penyakitnya pun juga besar. Habisnya macam-macam. Masang ring saja, nggih. Ring yang ke arah pembuluh jantung itu nggih. Itu kalau satu Innova ya hilang itu. Nggih dah. Iya. Dalam itu. Jadi kalau seandainya tidak punya Innova, alhamdulillah, yang penting jantung saya sehat. Enggak. Enggak, Bu. Iya. Alhamdulillah. Mereka yang punya Pajero Sport belum tentu mereka hidupnya juga nyaman, belum tentu. Karena segala sesuatu itu sawang sinawang. Enggak. Tapi kalau Allah menganugerahkan keberkahan, ya alhamdulillah kalau Allah anugerahi Pajero Sport. Gitu, alhamdulillah itu anugerah. Gitu, nggih, Pajero Sport, Pak Joko gitu. Sport. Nggih. Kan atau Innova, Ribbon, alhamdulillah. Nggih. Cedol pun nggih alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah dapat cedol daripada yang satu naik beca, nggih. Pokoknya semua disyukuri alhamdulillah. Jadi intinya kita mensyukuri dengan anugerah Allah. Bisa jadi dengan syukur itulah Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, karakter Yahudi berikutnya
iqadun naril harb. Jadi selalu memunculkan, menghadirkan, memprovokasi terjadinya permusuhan. Itu Yahudi karakternya. Apa kata Allah? Kullama auqadu naran lil harbi atfa'allah. Setiap mereka berupaya untuk menghadirkan permusuhan, peperangan, pasti Allah akan padamkan. Pasti itu. Upaya gagal terus dipadamkan oleh Allah. Termasuk siapa saja yang ingin memadamkan cahaya Allah, pasti Allah akan padamkan. Dan itu Allah menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Jadi Allah tetap akan menyempurnakan agama Allah meskipun upaya untuk memadamkan syiar-syiar Allah. Yahudi begitu karakternya, iqadun lil harbi, selalu memprovokasi untuk terjadinya perang. Kemudian karakter ketiga, wa yas'auna fil ardi fasada, as-sa'yu bil ifsad fil ard, berupaya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan itu kan dimulai dari penebangan hutan, macam-macam nggih. Macam-macam kerusakan. Judi nggih. Kemudian adu jago gitu. Yes, miras gitu. Nggih. Jadi karakter Yahudi itu as-sa'yu bil ifsad, selalu menghadirkan kerusakan. Nggih. Dulu ingat 98. Nggih. Ketika seorang pengusaha besar Yahudi, George Soros itu rusak kan dolar sampai 17.000 lebih dulu, nggih. 17.000 padahal sebelumnya hanya 2.500. Sehingga terjadi krisis moneter. Moneter itu yang mengatur supaya kemudian dolar stabil itu Bank Indonesia. Sekarang tugasnya. Ini di sini. Siapa yang bermain? Soros. Main. Dolar, bermain dengan dolar. As-sa'yu fil ard. Wah, terjadi kekacauan di sana sini. Penjarahan di sana sini. Begitu. Dalam 98 nggih. Saya waktu itu sedang kuliah, Pak. Makanya yang lahir tahun 98 itu masa-masa sulit. Nggih, kenapa? Harga susu ganti harga. Nggih, bukan naik, ganti harga. Gitu. Kalau ada. Nggih. Gitu. Betul, macam-macam luar biasa. Yeah. Dalam gaji sebulan habis beli susu itu. Tapi kan kemudian ada penyusian gaji setelah itu. Nggih. Saya tahu betul ayah saya waktu itu masih sekitar 191.000 gajinya itu. Nggih. Pegawai negeri 33 tahun. Itu. Tapi ada berkahnya itu. Kemudian penyesuaian gaji yang sekarang ASN, alhamdulillah. Nggih. Kembali. Jadi apa karakter Yahudi yang Allah sampaikan di ayat 64? Wasfullah bima la yalik, mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sekarang kan ada yang mengatakan begini, Pak. Allah Maha Kaya. Nggih. Kalau Allah Maha Kaya berarti Allah Maha Miskin karena Allah Maha segala-galanya. Ada yang ngomong begitu? Na'udzubillah. Padahal kan seluruhnya walillahil asmaul husna. Jadi tidak mungkin Allah miskin. Gitu. Begitu. Yang kedua karakter Yahud, iqadun nar lil harb. Selalu memunculkan, menghadirkan, memprovokasi terjadinya
perang. Yang ketiga, as-sa'yu bil ifsad, berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. Apa ganjaran Allah kepada mereka? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufran. Bertambahlah kekufuran dan permusuhan mereka terhadap agama Allah. Semakin bertambah, semakin kufur, semakin jauh, semakin zalim mereka. Nggih. Yang kedua, apa kata Allah? Walu'inu bima qalu, dilaknat, berarti terusir dari mendapatkan rahmat Allah. Semakin bertambah kekufuran, semakin bertambah permusuhan, semakin bertambah kebencian terhadap agama Allah, maka semakin terusir dari mendapatkan rahmat Allah. Ya, ini itu balasan Allah. Yang ketiga, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Permusuhan dan kebencian itu terjadi antar mereka, dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Jenengan lihat, parlemen Israel itu ada yang pro Palestina, ada yang pro kelompok ekstremis. Jadi itu di tengah-tengah komunitas Yahudi. Jadi benar janji Allah itu. Apa yang Allah informasikan benar. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Permusuhan dan kebencian terjadi antara sesama mereka. Begitu. Karena itu Allah menggambarkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita mengira mereka bersatu, padahal hati mereka adalah bercerai-berai. Tidak ada yang mengikat. Berbeda dengan kaum muslimin. Mereka diikat dengan ikatan iman. Akhirnya kemudian terjadinya ukhuwah, persaudaraan. Bahkan terkadang hubungan keimanan jauh lebih kuat daripada hubungan darah. Nggih. Ada yang hubungan darah itu pisah gara-gara harta, almal, gitu. Gara-gara harta itu bisa lepas. Tapi ada yang tidak ada hubungan darah, tapi diikat dengan ikatan iman melebihi perhatiannya seperti saudara. Gitu. Makanya Rasulullah SAW melihat Rasulullah melakukan upaya menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, mereka panas dingin, Pak. Jadi kalau umat Islam bersatu, panas dingin. Sama dengan komunitas Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, melihat kaum Ansor mensupport orang-orang Muhajirin. Wah, padahal mereka sebelumnya berkoalisi, tapi kemudian disatukan oleh Rasulullah dengan satuan, pengikatnya adalah iman. Karena itu Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Di penghujung ayat Allah menyatakan wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai, berarti membenci siapa saja yang melakukan perbuatan yang merusak. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya hanya mengaji satu ayat nggih. Karena jam 8 nanti saya ada rapat dengan otoritas jasa keuangan di Bangil. Jadi ini tadi dari Batu ke sini. Makanya nanti saya tadi memang menyiapkan untuk satu ayat saja karena memang ada pertemuan dengan otoritas jasa keuangan OJK. Jadi itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustaz. Monggo. Tentang Allah, sifat-sifat Allah, Nggih. telah memberikan kepada semua hambanya. Nggih. Sampai hujan, Ustaz. Nggih. Tetapi ada orang yang menolak hujan, Ustaz. Ya. Tukang sarang gitu. Ya. Tapi gagal, Pak. Gitu.
Gagal. Orang cari-cari tukang sarang. Ya. Nggih, kalau sarangan banyak. Jadi al-matar, hujan itu rahmat. Nggih. Hujan itu rahmat. Makanya kita selalu ketika Allah turunkan hujan, apa etika yang Allah ajarkan? Allahumma shayban nafi'ah. Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini memberikan manfaat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hujan itu karena rahmat berarti datangnya dari Allah. Allah ini Al-Qadir. Gitu. Allah Maha berkuasa. Ini kan lucu. Nggih. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, gitu. Namanya makhluk ini kuat napa mboten? Mempunyai kekuatan? Iya punya, tapi kekuatannya di bawah kekuatan Allah. Ini Allah mau menghadirkan rahmat kok malah ditolak. Akhirnya sukses gagal, Pak. Gagal. Nggih. Gagal. Kalau toh sukses mungkin sekali. Gitu. Selebihnya belum berhasil. Bahasanya. Peran saya boleh apa tidak? Enggak boleh, Pak. Tidak boleh. Enggak. Kalau toh kita minta supaya tidak hujan di daerah kita, maka doanya Allahumma hawaina la alaina. Ya Allah, untuk di sekitar kita, tidak di daerah kita. Allahumma hawaina la alaina. Itu pun dengan meminta. Ini kan repot. Repot, Pak. Nggih, ini contoh saja. Ini petani tembakau. Nggih. Nggih. Kemudian dalam nggih, tembakau, kemudian bawang, nggih. Bawang merah. Kemudian di sini petani jagung sama padi. Ini baru ngasih pupuk, ini juga ngasih pupuk. Yang ini istisqa. Nggih, salat minta hujan. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Nggih. Kemudian yang ini misal kemudian pakai pawang tadi. Nggih. Kira-kira menang mana? Gizi ini, Pak. Ini istisqa-nya minta kepada Allah yang Maha berkuasa. Gitu. Cuman bagaimana Allah ngaturnya? Ya itu kehendak Allah. Allah atur, bisa jadi hujannya di sini tidak deras. Gitu. Yang di sini deras. Seperti kemarin di Batu itu mulai jam 12:30 hujan deres. Terus sampai Pandaan Purwosari hujan deras. Kesini tidak hujan. Itu rahmat Allah, sudah Allah tentukan. Jadi memang diatur oleh Allah. Ngeten nggih? Nggih. Nggih. Perihal mengenai pinjam-meminjam di dalam Nggih. bank syariah itu gimana? Sebenarnya dibolehkan itu? Jadi begini, Pak. Jadi di negara kita itu kan ada Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada 2 direktorat. Ada keuangan berbasis konvensional, nggih. Yang satu berbasis ada bagi hasil, yang di sini syariah. Karena itu logonya itu yang satu pakai BI, nggih, logonya, yang satu IB, Islamic Banking. Nah, Islamic Banking ini ketetapannya
prosesnya harus menggunakan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI ini. Jadi tidak boleh Islamic banking ini mengeluarkan pembiayaan dan lainnya kecuali mengacu kepada Dewan Syariah. Nah, karena itu setiap lembaga keuangan itu ada Dewan Pengawas Syariah. Ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Begitu ini di sini. Jadi tanggung jawabnya DPS itu dunia akhirat. Iya Pak, dunia kepada komisaris, termasuk kepada pemegang saham PS, kepada deposan, gitu, kepada penabung. Para deposan dan penabung kan inginnya dapat terus, gitu. Nah, kemudian dari sisi DPS bertanggung jawab kepada Allah, produknya halal dan tidaknya, gitu. Jadi prinsipnya ketika mereka menggunakan fatwa ini, insya Allah tidak ada masalah di situ. Cuman terkadang DPS ada yang, dan ini kembalinya kepada para pemegang saham, owner itu biasanya milih orang yang sibuk, sibuk, sehingga tidak banyak melakukan pengawasan. Nah, itu banyak ya. Nah, dalam lembaga keuangan itu kan banyak produk. Ada tabungan, ada pembiayaan. Pembiayaan pun ada yang konsep jual beli, ada konsep investasi, macam-macam. Selama mereka lembaga keuangan mengacu kepada fatwa DSN, insya Allah jelas kesyariannya. Ngaten, gitu nggih? Detailnya ngaten. Monggo Pak Haji. Orang Islam sendiri berdasarkan utangan tadi ya. Nggih. Utangan yang ada tambahan-tambahan. Ada orang Islam sendiri yang melakukannya dibaca masjid. Nggih. Nggih, jadi begini Pak. Bagaimana itu? Ngeten. Di tempat kita ini secara umum kaum muslimin, nggih, umat muslim itu ada yang faham bidin, faham tentang agama, nggih. Ada yang faham pun ada dua, ada yang faham kemudian diamalkan, nggih. Ada yang faham tapi tidak diamalkan, nggih. Wonten apa mboten? Nggih. Ada yang la yafham, tidak faham memang. Tapi kalau bab salat faham mereka. Salat faham. Puasa, haji faham. Nggih. Padahal ketika berbicara tentang masalah al-mal, harta, nggih. Gitu. Harta, kemudian masalah nikah, nggih. Ini banyak yang ada yang paham, ada yang pura-pura tidak paham, nggih. Gitu. Dan anehnya tidak mau belajar, itu kan repot. Misal ini contoh sederhana nikah saja, nggih. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, meskipun guyon, Pak, makanya tidak boleh guyon. Oh, tak cerai gue ya. Nah, gitu. Itu guyon. Pokoknya lah main-main cerai lo ya, gitu. Terus istrinya deret, cerai kamu. Nah, sambil ketawa, jatuh itu Pak. Nah, masyarakat kita memahami jatuhnya talak itu kalau tercatat di pengadilan. Padahal dengan begitu aja sudah jatuh satu. Tapi bisa rujuk, gitu. Kemudian jatuh lagi. Setelah 3 kali, gitu kan, istrinya baru paham tentang, oh berarti saya mestinya sudah jatuh talak 3 kali. Konsultasi,
Betul, konsultasi bersama suami. Kata suami, saya tidak ngerti Ustaz tentang talak menalak. Padahal mestinya kalau mau nikah kan belajar dulu tentang fikun nikah. Ini boten. Kalau sudah begini gimana? Saya sampaikan, jenengan konsultasi ke pengadilan agama saja. Boten kalau saya. Itu contoh sederhana Pak Cici. Jadi problemnya di situ. Artinya peluang kita untuk mendakwahkan itu masih besar. Kita harus menyerukan, mengajak, menyadarkan umat pentingnya ilmu. Ada yang memang sengaja begini. Aku tidak sinau. Nanti kalau sinau semakin saya tahu hukum tambah berat nanti. Mending saya tidak tahu sehingga nanti tidak apa-apa. Nah, itu keliru itu. Dan itu banyak. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini Allah catat sebagai amal saleh kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang terbaik untuk keluarga besar kita, anak dan cucu kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, menancapkan keimanan dalam sanubari kita sampai Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khotimah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah titipkan pada kita menjadi rezeki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak dan cucu yang Allah titipkan pada kita mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Kita semua dipertemukan oleh Allah di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.